Kalau suami gue berubah, hidup gue nih keluarga lebih bahagia nih. Gila. Aduh anak kok gak seperti kita ya. Coba dia begini. Pasti lebih sukses. Gila. Definisi gila adalah berharap hidupmu berubah seperti yang engkau mau. Dengan mengharapkan orang lain dulu yang berubah. Halo, selamat pagi. Nama saya Farah. Kalau saya sih nanya lebih spesifik sih, karena kan yang merintis usaha waktu saya dari kecil tuh kan mama yang passion masak segala macam. Saya kenapa memutuskan buat akhirnya ambil coaching di Gratio tuh karena nggak ada basic bisnisnya sama sekali, cuma gemes mau nerusin kayak. Soalnya lebih ke ini sih, operasional dan lain-lain. Memang dia passion masak sih coach. Jadi maksudnya dia mau berdiri 8 jam di dapur, dia memang gak ada problem. Dan kita yang malah lihat yang capek mah gitu kan. Tapi maksudnya gini, lebih ke adalah alignment ke dia tuh bisa at the end, maybe gak 100% gak apa-apa sih. Karena dia selalu bilang sama saya, jangan larang aku tidak bekerja. Maksudnya dia tetap mau nyemplung gitu. Tapi maksudnya supaya dia lebih percaya sama kita, jangan lihat sebagai anaknya kalau bisa, karena kan ini akhirnya kita bisnis partner, betul nggak? Jadi dia, aku tuh pengennya mama lebih ke lihat ke profesional, jangan lihat kita sebagai anaknya kayak gitu. Jadi pertanyaanmu apa kalau jadi pertanyaan kalau gitu? Gimana nimbulin itu alignment mama, misalnya ganti POV-nya mama gitu. Siap. Panggilnya siapa tadi? Farah. Farah. Mamanya tahun ini baru hampir 60. 60 berarti tahun ini masih 59, belum 60, bentar lagi 60. Lalu anaknya udah dewasa gitu ya. Lihat konteks semuanya ya, lihat konteks ya, oke. Karena Anda berpikir, oh yang ini udah punya anak ya 60 ya, saya mah masih usia anaknya tuh. Lihat ntar, tek sedetik tiba-tiba Anda punya anak yang segede gini. Oh iya, time flies. Waktu itu terbang. Jadi lihat konteks, jadilah bijaksana, lihat konteks, oke? Selalu belajar lihat konteks. So, Farah bertanya, Coach Anas gimana, bisa nggak saya mau ubah mama saya supaya align dan POV-nya sama seperti saya? Jawabannya apa? Sama-sama jawab, bisa apa tidak? Tidak. Udah selesai, tidak bisa. Farah mau mengubah mama, tidak bisa, udah selesai. Itu dulu yang harus disadari, benar nggak Pak? Iya, nggak bisa ubah mama, tapi tangkap dulu itu. Bisa nggak seorang Farah ubah mama? Nggak bisa, udah. Udah ya, tapi kita diam dulu di situ. Karena kadang-kadang kita nggak dengar. Saya tidak bisa ngubah orang lain. Maksudnya papa atau mama gitu. Pasangan aja juga nggak bisa ubah. Siapa bilang? Dia tahu nih pasangan gue gitu. Berarti tanya papa ya coach? Papa, enggak, papa pun nggak bisa ubah mama. Terus siapa lagi? Anak, mau ubah anak? Nggak bisa juga. Anak mau ubah orang tua? Nggak bisa juga. Udah kan hidup lebih ringan kan kalau begitu. Oh kita nggak bisa ubah orang, ya udah gitu. Saya tambahin ya, Farah. Definisi gila yang ketiga menurut Coach Yohanes G. Pauli adalah berharap hidupmu berubah seperti yang kau mau dengan mengharapkan orang lain dulu yang berubah. Gila. Definisi gila adalah berharap hidupmu berubah seperti yang engkau mau dengan mengharapkan orang lain dulu yang berubah. Kalau suami gue berubah, hidup gue nih keluarga lebih bahagia nih. Gila. Si suami, aduh istri gue coba kayak temen gue tuh cerita istrinya begini-begini. Kalau gue begitu pulang istri gue, aduh coba istri gue kayak yang cerita orang itu. Dia berubah aja, gue hidupnya kayak di surga. Gila. Aduh anak kok gak seperti kita ya, kalau kita mah begini-begini. Coba dia begini-begini, pasti lebih sukses. Gila. Kalau gitu untuk bisa hidup seperti yang kita mau, siapa yang harus berubah dulu? Kitanya. Kita berarti mewakili semua. Oh saya? Oh saya. Kalau kita masih gandeng orang lain loh. Ingat, jawabannya siapa? Saya. Jadi untuk bisa mama berubah, siapa dulu yang harus berubah? Saya. Oke, kasih tahu Coach Yohanes, apa satu program di dalam kamu yang harus berubah? Coba ngomong. Bentuknya kalimat. Kalimat apa yang udah harus berubah di kamu berarti sekarang? Saya lebih harus bisa berubah duluan daripada mama berarti. Iya betul, itu operating sistemnya betul. Tapi software apa, kalimat apa yang harusnya berubah? Apa ya? Saya bantu? Ternyata mama itu bahagia kalau dia kerja. Kamu mau bikin mama bahagia gak? Kalimatnya tadi bilang apa? Ternyata Ternyata mama bahagia
Kalau dia kerja. Oh iya ya. Oh iya. Salah saya. Bener? Tapi kamu jangan di surface, itu di dalam. Ulangi lagi sekali. Ternyata mama bahagia kalau dia kerja. Berarti kalau aku mau bikin mama bahagia, suruh kerja terus. Justru kalau mama istirahat tidur, mama lu macem-macem, kerja. Oh gitu. Aduh mama capek nih Farah. Nggak bisa mama kerja. Tapi mama udah 12 jam berdiri, boleh duduk? Nggak boleh. Berdiri mama, tetap masak. Ya nggak sedratis gitu ya. Tapi intinya ubah pandangan kita. Mama happy kalau dia kerja. Berarti kita jagainnya, dia kerjanya yang happy. Kalau berarti kita mesti apa? Ingat baik-baik, ini satu ilmu penting, temperatur cek. Anda harus beberapa kali temperatur cek. Mama itu happy-nya apa sih? Kemungkinan jawab, ya mama kerja lah Farah. Oke udah ngerti ya. Oke terus temperatur cek. Kalau mama lagi kerja 6 jam segala macam kita tanya, Ma gimana? Oke enggak? Gimana perasaannya Ma? Happy lah ini lagi masak. Mungkin dia ngeluh, capek nih. Tapi itu surface, ingat itu surface. Mama bisa mengeluh enggak waktu lagi kerja? Bisa. Makanya anaknya nangkepnya karena mama mengeluh aku mau bikin happy. Gila berarti kan dia mengeluh tuh surface. Itu bahasanya dia bahwa gue lagi happy nih, excited banget sih gitu. Capek nih customer banyak ya gitu. Gitu kan ya. Kita temp cek, temperatur cek. Tapi perasaan mama gimana? Ya happy sih, mama senang begini nih. Oh ya udah biarin. Oke. Terus kalau gitu hubungan kita sama mama atau ingat ya konteks ya. Anda bilang, aduh gue gak ada hubungan sama mama di bisnis. Konteks lihatnya. Sama pasangan, family business, sama siapapun. Berarti kalau gitu apa? Kalau gitu berarti kamu lihat apa yang bisa kamu bantu yang memang bukan keahlian mama. Itu. Ya kan? Jadi jadilah tim yang luar biasa. Biarinin mama kerja. Let me tell you one client. Klien kita itu distribusi mesin gergaji. Ini konteks, biar lihat konteks, mesin gergaji. Dari generasi pertama ayahnya mungkin udah 60-70 tahun, lalu anaknya udah 40-an tahun bertiga. Gede bisnisnya, masukin mesin gergaji dan gergaji dari China lalu distribusi di Indonesia pakai merek dia. Oke, gede bisnisnya, luar biasa keren. Lalu di suatu coaching session, 3 anaknya bilang begini, kita lagi liatin profit and loss, kita lagi liatin P&L. Terus kemudian, ini kenapa ya kok selalu ada OPEX yang tidak perlu yang begini-begini ya gitu kan. Terus kemudian, iya coach, ini cukup gede ya? Iya coach, mau kita bahas itu enggak? Yang itu enggak usah coach. Jadi bisnis coach, kita harus ngomong apa adanya. Kenapa enggak usah, itu signifikan loh. Lalu dia cerita kalimat ini, jadi gini coach, ayah saya 70 tahun, dari dulu selalu beli mesin-mesin dan gergaji-gergaji dari China. Oke? Nah, coach, zaman sudah berubah. Papa masih hidup di zaman yang dulu. Jadi selalu beli barang dari China itu udah pasti nggak laku di Indonesia di zaman sekarang. Oh, terus kita bertiga udah sepakat, coach. Kita udah pernah bilang, Papa jangan purchasing lagi. Sakit lu coach 2 minggu. 2 minggu sakit. Masalahnya biaya dokter mahal, kita khawatir sampai keringet dingin gitu kan ya. Bener gak sih? Ini papa coach, papa gitu. Terus kita udah hitung-hitung coach. Biaya dia salah beli sama biaya dia ke dokter. Kita ikhlas, lu beli terus pak. Beli aja terus. Bisa kita kasih tahu, Pak yang model begitu udah gak relevan. Ini tahun 2000 sekian. Papa tuh dari 78. Bisa masuk ke papa? Nggak bisa. Papa balasnya apa? Lu tahu lu bisa segede gitu karena apa? Lu sekolah luar negeri karena apa? Lu tahu? Hah? Gue beli barang ini. Gitu kan. Jadi dia bertiga sepakat sama bisnis coachnya. Setiap bulan pasti ada cost yang timbul di write off. Gara-gara harus kasih promo gila-gilaan barang yang gak diperluin. Tapi bapaknya pencet-pencet tombolnya seneng. Nangkep gak konteksnya sekarang? Kita lagi gak ngomong sama orang tua loh. Kita lagi ngomongin sama pasangan. Berapa banyak di sini yang bisnis couple planner? Berapa banyak kita jadi berantem? By the way, satu kalimat mahal lagi nih. Hampir selalu pemberanteman, kalau ada kata-kata pemberanteman, di keluarga, ujungnya uang. Hampir selalu berantem di keluarga, ujungnya karena uang. Jadi uang itu bisa jahat banget. Ya. Jadi ingat baik-baik, time, energi, and money, mana yang paling mahal? Time. Mana yang paling murah? Money. Jadi punyalah rumus di hidup ini. Terus saya mau bagiin ke Anda. 1, kalau di bisnis, couple planners, pokoknya semua urusan boleh kita bahas belak-belakan apapun di bisnis sampai jam kantor selesai.
tutup dulu. Jam kantor saya tutup. Udah ya, udah tutup. Saya suka bercanda, tutup warung ya, tutup warung. Selesai. Oke? Itu satu kalau di bisnis. Kalau di keluarga gimana? Boleh mau gimana pun kita diskusi, mungkin ada berantem atau apa. Matahari terbenam, sunset, selesai ya. Selesai. Oh, ini ngomongnya gampang, banyak yang bagus tuh bener. Iya coba lakuin, bisa nggak? Ya bener, oke. Harus sabar. Boleh ngomong apapun, matahari terbenam selesai. Besok anugerah berkat baru lagi. Boleh? Karena gini bahayanya. Kalau dari pagi sampai sore kita ngomongin bisnis sama keluarga kita, karena ini family business, makan malam itu board of director meeting. Gimana? Farah, kamu udah ini belum? Kamu udah lihat catatan yang itu belum? Ma ini lagi makan, Ma. Iya, kamu udah lihat belum? Iya, dia tahu banget katanya hidup gua gitu. Ya, yang itu lu udah tagih belum? Mama udah kirim barangannya. Ya, mana laporannya mana? Ma, ini kita lagi keluarga apa lagi meeting nih, Ma? Lihat nggak? Harus setuju sama-sama. Kalau family business kita setuju sama. Oke ya, udah ya. Ini kita lagi ini. Belum ntar ada anak, ya kan? Harus ada ngomongin anak dong. Jadi di depan anak kita berantem ngomongin apa? Udah stop. Jam bisnis berhenti, Anda stop ngomongin bisnis. Matahari terbenam, hapusin semua yang berantem-berantem. Ya, tahu nggak kenapa? Anda nggak hidup selamanya, Jack. Ya, oke? Oke, Far. So, apa satu pembelajaran terbesar sharing ini buat seorang Farah apa? Satu pembelajaran terbesar. Tersadar sih ini. Tersadarnya apa? Iya berarti emang gak bisa maksain mama untuk atau bisnis partner untuk sama point of view-nya sama kita. Dan ya udah kalau dia emang happy untuk bekerja, berarti emang aku biarin aja dia bekerja tapi dengan porsinya dia sih. Jangan dilarang maksudnya gitu. Jangan dilarang. Tapi tentu harus dijagain. Iya. Ya, oke? Berapa nilainya? Beberapa menit sama Coach Johannes, 1 jelek banget, 10 keren banget buat kamu. 11 deh. 11, oke right. Tepuk tangan buat Farah, luar biasa.